Pada episode sebelumnya, Sakti berhasil menemukan keberadaan Geni. Ternyata Geni disekap oleh seorang lelaki tua bernama Ki Derajat. Dia adalah orang yang dianggap punya ilmu kegaiban oleh warga. Sakti datang ke rumah Ki Derajat untuk mengambil kepala Duloh. Namun sayang, Ki Derajat enggan memberikannya. Pertikaian pun sempat terjadi sebelum akhirnya mereka mendengar ada bunyi ledakan dari kandang sapi. Kandang itu habis terbakar. Tampaklah Geni berdiri di depan rumah Ki Derajat. Kedua tangan Geni mengeluarkan api. Ternyata tanpa diduga-duga Geni menguasai ajian Braja Musti. Memang dulu setelah Raka berhasil mengalahkan Duloh, dia mengganti nama putrinya itu dari Dahlia menjadi Geni yang berarti api. Bukan hanya itu saja, saat Geni berumur 10 tahun, Raka berhasil mewariskan ajian Braja Musti pada putrinya itu. Walaupun Braja Musti sudah ada di dalam tubuh Geni, namun tubuh wanita itu tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Braja Musti yang begitu besar. Seperti yang terjadi malam itu, Geni berdiri sambil memamerkan ajian Braja Musti pada Ki Derajat dan Sakti. Kedua lelaki itu ketakutan saat tahu kalau si Geni punya ajian Braja Musti. Saat itu juga Geni lari lalu melompat ke arah mereka berdua. Wanita itu hendak menghujamkan ajian Braja Musti. Namun sayangnya sebelum ajian Braja Musti berhasil mengenai Sakti dan Ki Derajat, Geni malah terkapar tak berdaya di atas tanah. Tubuhnya belum kuat untuk menahan ajian Braja Musti. Wajah si Sakti dan Ki Derajat benar-benar pucat. Andai saja Geni berhasil menghajar mereka dengan Braja Musti, pastilah mereka sudah tewas. Perlahan, Ki Derajat mendekat pada Geni. Tampak kedua tangan Geni merah sekali seperti habis disiram air panas. "Kita bunuh saja wanita ini," saran Sakti. "Jangan, aku masih butuh darahnya. Dia punya darah ningrat," ucap Ki Derajat. Tubuh Geni pasti belum kuat untuk menahan ajian Braja Musti. Lanjut Ki Derajat. Geni dibawa masuk ke dalam rumah, tubuhnya diikat dengan sangat erat pada tiang. Ki Derajat akan memanfaatkan darah Geni untuk membangkitkan istrinya yang sudah mati. Istrinya Ki Derajat bisa bangkit kembali kalau sudah 3 kali dikucuri darah keturunan ningrat. Ritual itu hanya bisa dilakukan saat purnama. Sakti sudah tidak tahan ingin segera merebut kepala pocong Duloh yang menggantung di dekat pintu. Kali ini dia tidak mau merebutnya secara paksa, melainkan dengan bernegosiasi. Sakti pun membeberkan kalau dia sedang berusaha membangkitkan Duloh. Pocong itu punya kekuatan gaib yang sangat tinggi. Selain itu, kekuatan pocong Duloh juga bisa mendatangkan kejayaan dan kekayaan. Sakti janji akan memberi imbalan pada Ki Derajat kalau lelaki itu mau menyerahkan kepala pocong Duloh pada si Sakti. Awalnya Ki Derajat hanya diam. Dia tampak sedang berpikir keras. Lalu ia beranjak ke dekat pintu dan naik ke atas kursi. Ki Derajat mengambil buntelan kepala pocong tersebut kemudian membukanya. Tampaklah wajah Duloh yang masih utuh. Ia sedang terpejam. Wajahnya pucat sekali. "Apa yang akan kau lakukan dengan kepala pocong ini?" tanya Ki Derajat. "Ada 2 syarat agar pocong Duloh bangkit. Pertama, tulang belulangnya harus dikucuri dengan darah orang yang sudah melakukan ritual nyatu raga dengan pocong. Dan orang itu adalah Raka. Aku sudah berhasil mengambil jasadnya. Nini Liman juga sudah mengucurkan darah Raka pada tulang belulang Duloh. Yang kedua, kepala Duloh harus menyentuh tanah," kata Sakti. Kini dia benar-benar jujur. "Siapa itu Nini Liman?" tanya Ki Derajat sambil mengerutkan dahi. "Dia guru spiritualku," jawab Sakti singkat. Ki Derajat pun diam. Lalu dia menjinjing kepala Duloh dan tanpa diduga-duga, dia malah melempar kepala pocong itu keluar rumah sehingga menyentuh tanah. Sakti berusaha menangkap kepala pocong itu, tapi terlambat. Kepala Duloh menggelinding di halaman rumah Ki Derajat. Seketika saja, kedua mata Duloh terbuka. Bola matanya hitam semua. Asap kental mengepul. Entah dari mana datangnya asap itu. Sakti menelan ludahnya sendiri. Wajahnya tegang sekali. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau pocong Duloh bangkit tanpa pengawasan dari Nini Liman. Perlahan, asap itu pun lenyap. Lalu, tampaklah pocong Duloh berdiri di depan Sakti.
Tubuh pocong itu sangat bau. Ia juga haus akan darah. Ki Derajat yang melihat kejadian itu langsung mencari pisaunya, tapi tidak ketemu. Entah di mana ia menaruhnya tadi. Yang ada malah keris milik si Geni. Dia pun mengambil keris itu untuk jaga-jaga. Sebenarnya tadi Ki Derajat hanya ingin membuktikan omongannya si Sakti. Dan ternyata benar, kini pocong itu bangkit. Sakti dan Ki Derajat pun dalam bahaya. Mulut Duloh terbuka, lendir memenuhi mulutnya. Giginya juga sangat menjijikan. Sakti tidak bisa berkutik. Dia masih melongo saat melihat kebangkitan Duloh. Tak lama kemudian, pocong Duloh hilang entah kemana. Pocong itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di langit. Sakti mendongak ke atas sambil menoleh ke segala arah mencari keberadaan Duloh. Tiba-tiba saja, ada ludah yang sangat bau membasahi Sakti. Ia pun berlutut sambil teriak kesakitan. Kepala Sakti seperti terbakar. Ludah pocong memang sangat mematikan. Tak butuh waktu lama, kulit kepala Sakti melepuh sampai tengkoraknya kelihatan. Ia tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Kini Sakti terkapar sekarat dengan kepalanya yang terus melepuh. Ki Derajat menyaksikan kejadian mengerikan itu. Buru-buru dia menutup pintu rumahnya sambil terus mengacukan keris ke arah pintu. Suara pocong tak terdengar lagi. Namun, Ki Derajat tetap waspada. Ki Derajat yakin kalau pocong itu punya ilmu gaib yang sangat kuat. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah Ki Derajat. Ketukannya berjeda seperti ada yang mempermainkannya. "Ketik," ucap pocong Duloh dari luar. Ternyata Duloh belum pergi. Entah kenapa dia tidak bisa masuk secara gaib ke dalam rumahnya Ki Derajat. Mungkin saja pocong itu takut karena ada kerisnya Geni di dalam rumah Ki Derajat. Pintu masih diketuk, dan saat itu juga Ki Derajat berteriak sambil menusukkan keris ke pintu. Keris itu pun mampu menembus pintu kayu. Entah mengenai pocong atau tidak, yang jelas suara ketukan pintu tak lagi terdengar. Perlahan, Ki Derajat mengintip dari celah bilik bambu. Ia tak melihat keberadaan pocong Duloh. Buru-buru Ki Derajat masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka kain hitam berisi garam, lalu membacakan mantra pada garam itu. Setelah selesai, ia menaburkan garam di sekeliling rumahnya agar tidak ada makhluk gaib yang mengusiknya lagi. Sementara itu, pocong Duloh terbang sambil tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di langit. Ternyata dia menuju pasar Gitik. Duloh mencium bau darah di sana. Kebetulan malam itu barnya Pekong sedang ramai pengunjung. Mereka sedang berjudi dan mabuk di dalam bar. Seorang lelaki keluar dari bar itu. Ia muntah-muntah. Tampaknya dia terlalu banyak minum tuak. Saat sedang muntah, lelaki itu mendengar suara pocong dari kegelapan. Duloh merintih mengucapkan kata getih. Si lelaki pun menoleh ke arah kanan. Di sana gelap sekali. Dia penasaran siapa orang yang tadi berdesis mengucapkan kata getih. Sambil sempoyongan, dia mendekat ke sumber suara itu. Dia benar-benar dalam bahaya karena yang didekatinya adalah pocong Duloh. Namun, wujud pocong itu belum terlihat jelas karena memang sangat gelap. Untung saja ada orang yang memanggilnya dari pintu bar, sehingga dia tidak jadi menghampiri pocong Duloh. Lelaki itu pun selamat. Sesaat kemudian, pocong Duloh melayang mendatangi bar. Dia masuk ke dalam bar itu dan seketika saja semua orang yang ada di bar malah tertawa terbahak-bahak saat melihat wujud pocong Duloh. Mereka mengira kalau pocong itu adalah lelucon. Siapa dia? Ada-ada saja masuk bar pakai kostum pocong. Ucap salah seorang lelaki. Entah bagaimana tadinya, yang jelas wajah Duloh memang tampak utuh, seperti wajah manusia pada umumnya. Wajahnya tak menua atau membusuk sama sekali. Ajian Pancasona itu memang sangat sakti. Pocong Duloh masih berdiri di tengah-tengah para penjudi. "Getih," desis Duloh. Para pengunjung bar malah semakin tertawa. Pekong mendekat pada pocong itu sambil membawa sebotol tuak. Lain kali kalau mau menakut-nakuti orang, mangkalnya di kuburan saja, kata Pekong sambil tertawa. "Ini minum tuak dulu," ucap Pekong. Duloh tidak merespon sama sekali. Tatapannya kosong. Dan tiba-tiba saja, Pekong yang berdiri di depan pocong Duloh, dia langsung teriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Pekong ambruk. Semua orang yang ada di sana kaget dan langsung mengerumuni Pekong. Si Pekong masih berteriak. Darahnya perlahan membasahi baju.
Buru-buru ia membuka bajunya. Tiba-tiba saja ada lubang sebesar biji kelereng di perutnya Pekong. Darah terus mengucur tak henti dari lubang itu. Pekong meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang berani menyentuh Pekong. Mereka malah mundur beberapa langkah sambil menampakkan wajah ketakutan. Lalu, pintu bar tertutup dengan sendirinya. Para pengunjung bar kaget, mereka menampakkan wajah ketakutan. Tak butuh waktu lama, Pocong Duloh membantai mereka semua. Tak ada satupun yang bisa kabur karena pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Mereka berteriak kesakitan. Darah muncrat di mana-mana. Malam pun mencekam. Kepala manusia tergeletak di lantai. Tubuh mereka tercabik-cabik. Hanya ada satu orang yang masih hidup di dalam bar itu. Dia adalah wanita penghibur yang kebetulan belum dimangsa oleh Duloh. Wanita itu meringkuk di sudut ruangan. Raut wajahnya sangat ketakutan. Ada bercak darah di wajahnya itu. Ia menyaksikan pembantaian yang sangat mengerikan. Pocong Duloh dengan ganas mencabik-cabik mereka dan menghisap darahnya sampai kempis. Tak ada yang bisa dilakukan si wanita penghibur. Ia pasrah kalau harus mati di bar itu. Pocong Duloh perlahan mendekat padanya. "Tolong jangan bunuh aku," ucap si wanita penghibur. Tapi Duloh tak menghiraukannya. Ia membunuh si wanita, lalu menyedot darahnya sampai tubuh wanita itu kering kerontang. Tak ada satu orang pun yang selamat dari amukan Duloh. Dan keesokan paginya, warga geger saat menemukan banyak sekali potongan tubuh manusia di dalam bar. Ada yang menduga kalau pembantaian itu adalah ulah perampok. Namun, ada juga yang meyakini kalau makhluk haluslah yang meneror mereka. Warga di sekitar pasar mulai cemas. Mereka takut menjadi korban berikutnya. Dan ternyata kecemasan warga memang terbukti. Pocong Duloh setiap malam mendatangi rumah warga dan membunuh mereka satu persatu. Ada yang kena ludahnya sampai kepalanya membusuk. Ada yang langsung diterkam pocong sampai potongan tubuhnya berserakan di jalan, layaknya korban mutilasi. Warga mulai menyadari kalau pocong sedang meneror mereka. Oleh sebab itulah, mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Ki Derajat untuk minta tolong. Awalnya, Ki Derajat enggan membukakan pintu. Dia sudah ada firasat, pasti Pocong Duloh telah meneror warga Pasar Gitik. Warga terus menggedor rumah Ki Derajat sambil berteriak minta tolong. Akhirnya, Ki Derajat pun keluar. Wajah lelaki tua itu pucat sekali. Tubuhnya juga tampak makin kurus. "Ada apa ini?" tanya Ki Derajat. "Ki, tolong kami Ki. Ada pocong di Pasar Gitik," kata salah satu warga. Ki Derajat menampakkan wajah kesal. Ia sebenarnya malas membantu warga. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi, setelah dipikir-pikir lagi, kecemasan warga bisa dijadikan ladang bisnis yang sangat menguntungkan bagi Ki Derajat. Akhirnya, dia menjual garam yang sudah dikasih jampe-jampe pada warga. Setiap warga harus membayar 25 perak untuk sekantung garam jampe. Padahal Ki Derajat sendiri masih ragu apakah garam itu ampuh atau tidak. Yang penting saat ini bagi Ki Derajat adalah mencari keuntungan dari kecemasan warga. Dia dapat banyak sekali uang dari hasil penjualan garamnya itu. Satu hari kemudian, ternyata garam dari Ki Derajat itu tak bisa menyelamatkan warga dari teror Pocong Duloh. Satu persatu warga mati diterkam pocong. Dan warga yang masih selamat protes pada Ki Derajat. Lelaki tua itu berdalih kalau kekuatan pocong sangat besar sehingga garam jampe tak mampu menyelamatkan mereka. Ki Derajat malah menyarankan warga untuk meninggalkan wilayah Pasar Gitik. Mereka semua manut pada Ki Derajat. Warga pun meninggalkan kawasan Pasar Gitik dan mengungsi ke desa tetangga. Tak ada lagi aktivitas jual beli di pasar itu. Pasar Gitik kini sangat sepi seperti pasar hantu. Berbeda dengan Ki Derajat, dia tidak mengungsi dan masih tinggal di rumahnya. Pocong Duloh tidak berani mendekat ke rumah Ki Derajat. Jelas bukan karena garam jampe, melainkan keris sakti yang dipegang Ki Derajat. Keris itu memang sangat ditakuti oleh Pocong Duloh. Malam yang ditunggu-tunggu Ki Derajat pun tiba. Dia tidak sabar ingin segera membangkitkan istrinya itu. Kebetulan ini adalah ritual terakhir. Dia akan mengucurkan darah geni ke tubuh mayat istrinya yang sudah mengering. Sementara itu, Geni semakin terpuruk, tubuhnya kurus. Dia diikat pada tiang rumah. Ikatannya sangat kuat sehingga melukai kaki dan tangannya Geni. Wajah Geni sangat pucat, bibirnya kering. Dia tak mampu lagi mengeluarkan ajian Brajamusti karena memang tubuhnya belum kuat.
Dan sialnya lagi, getok dalam tubuh Geni tak bisa berkutik. Ki Derajat sudah mengikat getok itu dengan mantra yang ia punya. Setelah membakar menyan dan membaca mantra sakral, Ki Derajat perlahan mendekat pada Geni. Dia membawa pisau kecil yang sangat tajam. Pisau itu biasa ia gunakan untuk menyayat kulit Geni dan mengambil darahnya. Geni menangis sesenggukan saat laki tua itu mendekat padanya. Sarung batiknya Geni dibuka oleh Ki Derajat. Tampaklah paha yang penuh luka sayatan. Luka itu sudah mengoreng dan tak jarang dikerumuni lalat. "Kumohon, jangan sakiti aku," desis Geni. Suaranya kering dan serak. Dia tak sanggup lagi berteriak. Ki Derajat sudah buta hati. Padahal ritual pembangkitan jenazah itu hanya ia dapatkan dari mimpi. Tapi Ki Derajat sangat percaya pada mimpi itu. Dengan kejam, Ki Derajat pun menyayat paha Geni menggunakan pisau yang sangat tajam. Geni meringis kesakitan. Air matanya keluar membasahi pipi. Darah mengucur dari pahanya. Buru-buru Ki Derajat menadah tetesan darah itu dengan mangkuk kecil. Ia juga memijat pahanya Geni agar lebih banyak lagi darah yang keluar. Setelah itu, ia beranjak ke dipan bambu tempat mayat dibaringkan. Darah Geni pun dikucurkan ke tubuh mayat istrinya. Selang beberapa saat, mayat itu tak mau bangkit. "Sayang, ayo bangun. Aku sudah melakukan semua ritualnya," kata Ki Derajat sambil menangis. Tapi mayat itu tidak mau bergerak. Ritual yang ia lakukan memang sesat dan sia-sia. Saking kesalnya, Ki Derajat berteriak sambil membanting mangkuk kecil. Ternyata semua ritual yang ia lakukan sia-sia. Saat Ki Derajat sedang menangisi istrinya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah. Ki Derajat kaget. Buru-buru ia mengambil keris dan berjalan perlahan mendekati pintu. Ia mengintip dari lubang bilik. Tampaklah Nini Liman berdiri di depan pintu rumah. Ki Derajat tidak kenal siapa nenek tua itu. Penampilan Nini Liman sangat mengerikan. Dia mengenakan jubah warna putih. Rambutnya juga putih tergerai sepinggang. "Siapa kau?" tanya Ki Derajat dari dalam rumahnya. Ia tidak berani membukakan pintu karena penampilan Nini Liman seperti hantu. "Aku Nini Liman. Aku bisa membangkitkan istrimu," kata Nini Liman. Ki Derajat terheran-heran. Dari mana Nini Liman tahu kalau Ki Derajat sedang berusaha membangkitkan istrinya? Karena penasaran, Ki Derajat pun membukakan pintu. Dan tanpa dipersilakan masuk, Nini Liman malah nyelonong saja. Dia duduk di atas kursi kayu sambil memandangi Geni. "Apa benar Nini Liman bisa membangkitkan istriku?" tanya Ki Derajat. "Iya, dengan kesaktian pocong dulu, istrimu bisa bangkit. Kau harus menangkap pocong itu," jawab Nini Liman. "Bagaimana aku bisa menangkap pocong dulu nih? Dia sangat sakti dan juga ganas," tanya Ki Derajat. Kini lelaki tua itu percaya akan kesaktian Nini Liman. "Dengan keris sakti," jawab Nini Liman sambil menunjuk keris yang dipegang Ki Derajat. "Kau harus tahu, keris itu sangat sakti. Pemiliknya juga turun-temurun," lanjut Nini Liman. Nenek itu menoleh kembali pada Geni yang masih meringis kesakitan. "Buang saja wanita itu, biarkan dia mati," kata Nini Liman. Ki Derajat pun menuruti saran Nini Liman. Dia tahu kemana harus membuang si Geni. Maka malam itu juga Geni dibawa ke tengah hutan. Di dalam hutan itu ada sebuah tebing yang sangat curam. Kedua tangan dan kaki Geni tidak lagi diikat. Dia berdiri di tepi tebing. Ki Derajat dengan sadis mendorong tubuh Geni. Wanita itu pun terjungkal. Untungnya Geni masih bisa berpegangan pada ujung tebing. Ki Derajat hendak menginjak tangan Geni, tapi untungnya tidak jadi. Dia mau membiarkan Geni menderita terlebih dahulu sebelum mati. Lagi pula, wanita itu tak akan mampu bertahan lama. Dia pasti jatuh dan mati. Ki Derajat meninggalkan Geni di tebing itu. Lengan Geni bergetar. Dia tak sanggup lagi menggelantung di tepi tebing. Dan perlahan tangan kirinya lepas. Dia pasrah kalau memang harus mati di sini. Beberapa saat kemudian, tangan kanannya juga lepas. Namun, sebelum Geni jatuh, tiba-tiba saja ada seseorang yang memegangi tangan Geni. Wanita itu mendongak ke atas. Dan dari atas tebing itu, tampaklah wajah Raka. Dia mengerang, berusaha menarik putrinya ke permukaan. "Ayah," ucap Geni sambil menangis. Bersambung